sebuah pendidikan. Mengutip pandangan dari Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah kunci paling utama dalam merubah dunia. Bagaimana tidak, dalam program SDGs atau Sustainable Development Goals, poin keempat telah menjamin dan memastikan bahwa seluruh orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas, dan mendapatkan kesempatan belajar selama hidupnya. Hal tersebut pun berkesinambungan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Secara ekspresif verbis, tujuan Indonesia telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kemudian semakin dikerucutkan pada butir-butir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun mirisnya, di era 4.0 saat ini, sistem pendidikan yang ada di Indonesia semakin menunjukkan sebuah dilematis. Sistem pengajaran, angka kegiatan belajar dari anak-anak semakin menunjukkan sebuah penurunan yang signifikan. Hasil survei dari Program for International Student Assessment atau PISA menunjukkan dan menempatkan Indonesia di urutan ke-72 dari 77 negara dengan sistem pendidikan yang tidak baik. Tidak sampai pada permasalahan tersebut, dunia pendidikan semakin menunjukkan sebuah kegelisahan dan dilematis ketika pandemi COVID-19 mewabah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah sigap dengan mengeluarkan berbagai kebijakan physical distancing, social distancing untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana tidak, sistem pendidikan pun menjadi dampak dari adanya pandemi ini. Sistem pendidikan yang dimulai dengan tatap muka bertransformasi menjadi secara daring, sehingga menimbulkan sebuah dilematis kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Adanya sebuah kegelisahan akan sebuah sistem pendidikan yang sangat bertransformasi dan apakah memberikan sebuah dampak positif atau negatif terhadap psikis mereka dengan adanya sistem pendidikan tersebut. Sistem pendidikan jarak jauh atau secara daring ini semakin menimbulkan dua sisi mata pisau yang saling berbenturan. Apakah semakin meningkatkan mutu teknologi di bidang pendidikan atau justru tidak mampu mengakomodir sistem pendidikan di tengah pandemi COVID-19? Dan yang paling utama dan tidak tersentuh oleh pemerintah adalah bagaimana sistem pendidikan yang dialami oleh anak-anak yang bersekolah di sekolah luar biasa. Tuntutan UKT, pemenuhan kuota tersebar di mana-mana. Tapi, pemerintah luput terkait dengan bagaimana sistem pembelajaran yang dialami oleh anak-anak yang bersekolah di sekolah luar biasa. Bagaimana mereka mampu memperoleh pendidikan di tengah pandemi ini dengan memiliki keterbatasan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa, sebagai agent of change akan memberikan sebuah hasil pemikiran dengan bagaimana memberikan solusi terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Yang menjadi sasaran dalam program ini adalah anak-anak yang bersekolah di sekolah luar biasa. Namun, yang akan menjadi sasaran utamanya adalah anak-anak tunanetra. Wardani membagi anak SLB dalam 3 klaster utama, yaitu SLB kelas A sebagai anak yang mengalami tunanetra, SLB B pada anak yang mengalami tunarungu, dan SLB C anak-anak yang mengalami keterbatasan dalam hal tunanetra dan sebagainya. Mengapa kami menjadikan anak tunanetra sebagai anak yang harus kita berikan sebuah pengajaran yang ekstra ataupun aplikasi yang ekstra? Karena mereka mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan. Mereka hanya mengalami pendidikan melalui buku, yaitu huruf braille, sedangkan orang tua mereka tidak mengerti terkait dengan hal tersebut. Sehingga kami memberikan sebuah aplikasi ataupun inovasi, yaitu aplikasi AWSN, Application with Special Needs. Aplikasi AWSN ini akan menjawab keresahan dari orang tua dan anak-anak yang mengalami keterbatasan penglihatan atau tunanetra. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, yang menjadi tuntutan adalah bagaimana kita belajar secara daring atau jarak jauh dan memerlukan sebuah teknologi. Sehingga dengan kehadiran aplikasi AWSN ini, anak-anak tunanetra akan secara luasa dan memiliki sebuah kesempatan yang sama dalam menggunakan teknologi. Karena aplikasi AWSN ini memiliki dua aplikasi ataupun dua menu utama, yaitu menu mendengarkan dan menu ketika berbicara. Nah, mengapa kami menganggap bahwa aplikasi AWSN ini merupakan inovasi terbarukan dan merupakan solusi yang sangat nyata?
Karena sebelum-sebelumnya sudah banyak aplikasi untuk tunanetra, namun tidak spesifikasi untuk sebuah sistem pendidikan. Mereka hanya membuat sebuah aplikasi untuk map, hanya untuk mendengarkan tanpa adanya sebuah komunikasi timbal balik melalui ketikan berbicara. Sehingga dengan aplikasi AWSN ini, mereka dapat melakukan komunikasi timbal balik dengan guru mereka melalui ketikan berbicara. Ketika guru mereka memberikan sebuah pembelajaran, maka mereka bisa memilih menu mendengarkan, dan ketika mereka ingin menjawab atau mengajukan pertanyaan, maka mereka dapat melakukan pengetikan suara sehingga guru mereka pun akan mengetahui apa yang siswa mereka pertanyakan. Oleh karena itu, dalam menjawab keresahan dan pemerataan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk anak-anak yang mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, AWSN menjadi salah satu jawabannya dan salah satu jawaban utama. AWSN, Application with Special Needs, merupakan aplikasi multifungsi yang dapat diakses selama 24 jam yang dilengkapi dengan dua pilihan menu, yaitu menu mendengarkan isi pesan dan menu ketikan berbicara. Namun, terlebih dahulu kita harus melakukan pendaftaran akun. Pada halaman daftar, kita akan diarahkan untuk melengkapi nama depan dan nama belakang, serta nomor seluler atau email. Setelah memasukkan nomor seluler atau email, langkah selanjutnya yaitu membuat kata sandi yang mudah diingat. Selanjutnya, masukkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Tahap akhir bagian pendaftaran yaitu masukkan identitas jenis kelamin. Setelah akun selesai didaftarkan, maka kita sudah bisa menggunakan aplikasi AWSN, Application with Special Needs. Kita boleh memasukkan foto profil sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mulai menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa memilih menu mendengarkan isi pesan dari Bapak atau Ibu guru yang mengirimkan video atau materi pembelajaran. Selanjutnya, menu ketikan berbicara, berfungsi untuk menerjemahkan setiap huruf, kata, nomor, dan tanda baca yang diketik pada papan ketik atau keyboard, sehingga para siswa dengan mudah menyampaikan suatu pesan kepada Bapak atau Ibu guru. Nah, selanjutnya yaitu langkah strategis implementasi. Langkah strategis implementasi dari AWSN ini yaitu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap analisis dan persiapan. Pada tahap ini, terlebih dahulu kami mempelajari kondisi ataupun gambaran umum dari sekolah luar biasa A, kemudian menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada selama pandemi COVID-19 ini, kemudian memberikan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian dari analisis itulah dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa permasalahan yang muncul selama pandemi COVID-19 yaitu di proses pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun sebuah solusi yang kami tawarkan yaitu dengan hadirnya aplikasi AWSN ini sekiranya bisa membantu siswa-siswi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu sosialisasi program. Di sosialisasi program ini dilakukan untuk memperkenalkan fungsi, manfaat, dan tujuan dari aplikasi AWSN ini bagi siswa-siswi SMBA dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah proses sosialisasi tersebut memperkenalkan program ini kepada seluruh sekolah luar biasa, selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan program. Pada tahap pelaksanaan program ini terbagi dua. Yang pertama yaitu tahap uji coba. Pada tahap uji coba ini dilaksanakan antara bulan November hingga Desember tahun 2020. Nah, pada tahap ini diharapkan untuk bisa melihat bagaimana optimasi dari penggunaan aplikasi tersebut bagi siswa-siswi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini. Disitulah kami melihat perkembangan-perkembangan dengan adanya aplikasi tersebut. Nah, kemudian yaitu tahap pemerataan. Setelah melaksanakan uji coba, maka diadakanlah pemerataan aplikasi di seluruh sekolah luar biasa A untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, pada tahap ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana aplikasi tersebut bisa berkontribusi positif dalam pelaksanaan
pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 bagi siswa-siswi sekolah luar biasa A. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, sekolah luar biasa A. Sekolah luar biasa A merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi siswa-siswi penyandang tunanetra. Di sekolah luar biasa A menggunakan sistem pembelajaran dengan menggunakan tape recorder dengan harapan agar siswa-siswi dapat memahami pembelajaran dengan mudah. Nah, kemudian tunanetra sendiri terdiri atas dua kata yang artinya tuna dan netra. Tuna artinya terhambat dan netra artinya penglihatan. Jadi dapat diartikan bahwa tunanetra merupakan seseorang yang terhambat dalam penglihatan. Tunanetra dikategorikan dalam dua klasifikasi. Yang pertama yaitu tidak dapat melihat sama sekali ataupun buta total, kemudian masih memiliki sisa penglihatan, artinya bahwa masih bisa membedakan antara yang terang dan yang gelap, ataupun masih bisa melihat namun dalam bentuk bercak, kemudian masih bisa melihat akan tetapi penglihatannya terkumpul dalam satu titik sehingga tidak mampu melihat yang lainnya. Nah, kemudian pandemi itu apa sih? Pandemi merupakan sebuah wabah penyakit yang mengglobal. Menurut World Health Organization mengatakan bahwa dikatakan sebuah pandemi ketika sebuah penyakit baru muncul dan menyebar secara mendunia dan melampaui batas. Nah, kemudian kita COVID-19 sendiri merupakan sebuah jenis penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, kita melihat bahwa sejak memasuki tahun 2020 hingga 3 bulan sebelum berakhirnya tahun 2020 sudah ribuan nyawa yang terenggut karena adanya pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu COVID-19. Ini merupakan virus yang dapat merusak beberapa aspek, termaksud pada aspek ekonomi, sosial, dan juga pendidikan. Segala kegiatan harus dilaksanakan di rumah saja dan juga harus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang berdampak pada pendidikan sekarang ini. Seperti yang diketahui bahwa kegiatan belajar mengajar yang sudah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilaksanakan secara online, kita bisa melihat bagaimana sistem yang sudah berjalan pada saat sekarang ini, apakah materinya bisa kita mengerti atau tidak, itu tergantung dari individu, teman-teman. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana teman-teman dari kebutuhan khusus seperti tunarungu yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara online. Bagaimana cara mereka untuk bisa belajar dengan jarak jauh seperti itu, apalagi secara online. Nah, kalau kita melihat dari masalahnya, mereka itu tidak bisa membaca pesan melalui handphone dan juga tidak bisa mengetik. Nah, hal ini yang membuat kita menarik untuk dilakukan pembedahan masalah seperti itu. Jadi di sini kami ingin menyuguhkan solusi yang kami buat atau inovasi yang akan kami suguhkan pada presentasi online atau presentasi elektronik pada hari ini, bahwa solusi yang akan kami sampaikan ini adalah solusi yang benar-benar berkaitan dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Jadi pada inovasi ini kami menyuguhkan aplikasi AWSN, Application with Special Needs. Ini berfungsi untuk teman-teman yang tunanetra bisa menggunakan handphone dan juga media lainnya. Oleh karena itu, aplikasi ini tersistem untuk membantu orang-orang berkebutuhan khusus. Nah, kelebihan dari aplikasi ini ialah bisa membaca pesan berupa suara, dan apabila hurufnya diketik maka akan ada suara yang akan membaca huruf atau kalimat tersebut. Aplikasi ini sangat berguna bagi mereka yang tunarungu yang ingin menggunakan smartphone. Mengenai aplikasi AWSN atau aplikasi with special needs ini adalah berfungsi sebagai sebuah aplikasi yang dapat membantu anak-anak disabilitas di kelas A atau penyandang tunanetra, yang dimana inovasi ini dapat bermanfaat sekali bagi anak-anak tersebut untuk berkomunikasi melalui via WhatsApp ataupun media lainnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa bagi penyandang tunanetra yang tidak bisa melihat itu susah sekali untuk memberikan suara pesan ataupun mengetik pesan
kepada guru ataupun dosen seperti itu. Oleh karena itu dari aplikasi ini bisa memberikan suatu inovasi yang lebih baik lagi, di mana untuk fitur suara ini berfungsi untuk mendengarkan ketikan dari guru ataupun teman melalui WhatsApp oleh anak-anak tunanetra seperti itu. Dan yang kedua itu ada fitur untuk mendengarkan pengetikan, yang dimana apabila anak-anak tunanetra itu mengetik suatu kalimat maka akan ada tanda bunyi huruf seperti itu. Oleh karena itu mungkin aplikasi ini bisa sangat berfungsi bagi anak-anak tunanetra seperti itu. Dalam hal ini kami menggunakan SWOT sebagai prediksi keberhasilan gagasan kami, yaitu strength itu kekuatan dari aplikasi ini adalah mampu memberikan kebermanfaatan bagi anak-anak penyandang disabilitas seperti penyandang tunanetra, yang dimana mereka akan bisa mengetik ataupun mendengarkan suara dari isi pesan tersebut. Terus yang kedua adalah kelemahan dari aplikasi ini adalah tentunya sangat membutuhkan biaya, sehingga untuk mengupgrade aplikasi ini bisa lebih baik lagi seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah peluang dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah guru dalam mengajar dan memberikan informasi mengenai pelajaran melalui via WhatsApp, dan dapat diterima dan didengarkan oleh anak-anak disabilitas untuk tunanetra seperti itu. Sedangkan untuk ancaman dari aplikasi ini adalah masih kurangnya keamanan, sehingga dapat ditakutkan adanya ancaman hacker dan peretas yang bisa menghambat keberjalanan aplikasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.